Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigona Software. Di video kali ini kita akan berbincang-bincang santai dengan salah satu tim Trigona Software, yaitu Mas Ridwan. Nah, Mas Ridwan ini dia posisinya di Trigonal itu sebagai technical support dan juga trainer ya. Nah, langsung saja kita sapa ya Mas Ridwan, selamat siang. Ya, selamat siang Mas Unggul, gimana? Gimana kabarnya hari ini? Saya baik-baik saja. Ya, jadi gini Mas Ridwan, kita mau ngobrol aja nih ya kan, terkait Mas Ridwan kan sebagai technical support ya. Pastinya kan sering nih menangani pelanggan atau para pengguna iPOS yang mungkin komplain atau mengalami masalah gitu ya. Nah, ini saya mau tanya nih, kira-kira nah yang pertama ini, pertanyaan apa sih yang sering ditanyakan oleh pengguna iPOS? Oke, kalau untuk pertanyaan apa yang sering ditanyakan dengan pengguna iPOS itu ada cukup banyak ya Mas ya? Ya, yang sering aja, yang paling sering gitu. Contohnya ya seperti database-nya error, itu paling penting sih sebenarnya. Nah, database-nya itu error, jadi dia tidak bisa akses kembali iPOS-nya, seperti itu. Nah, itu untuk database error biasanya penyebabnya apa ya? Kalau penyebabnya sih ada banyak juga ya, seperti mungkin sih kita kesulitan juga menganalisa, tapi biasanya sih ya itu korup database-nya gitu ya, atau mungkin ada virus atau itu sih biasanya terjadinya komputernya itu sering sekali mati lampu. Nah, itu tidak ada UPS gitu ya. Jadi dia langsung bikin database-nya korup. Jadi intinya database rusak itu tergantung dari komputernya ya. Dari komputernya juga. Jadi misalnya komputernya harddisknya udah bad sector gitu, itu ngaruh Oh, juga itu ya? pasti ngaruh kalau sudah bad sector seperti itu. Nah, itu gimana sih caranya buat menghindari masalah kayak gitu? Nah, kalau untuk masalah menghindari atau penanganan selanjutnya ya mungkin ya. Nah, itu sih lebih baik kita sering-sering backup database gitu ya. Jadi harus rutin tuh backup database supaya kalau misalkan nanti database-nya sudah rusak, tidak bisa dibuka lagi dan tidak bisa diakses, itu kita bisa restore, jadi kita bisa buka lagi aksesnya. Cuma kalau misalkan kita restore, itu hanya mengambil data backup sebelumnya ya, jadi data setelah backup itu dia tidak akan ikut masuk ke restore gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian juga kita harus menggunakan UPS sih, itu penting ya untuk di server. Betul. Nah, jadi supaya kalau misalkan ada mati lampu, dia itu tidak langsung mati ya komputernya ya. Jadi kita bisa sempat untuk shutdown dulu gitu. Ya betul, karena memang biasanya kerusakan harddisk itu penyebab utamanya karena kelistrikan ya. Betul, biasanya ya. Listrik yang sering tiba-tiba turun atau mungkin sering mati lampu itu emang ngaruh banget. Betul, ngaruh banget ke harddisk, dia nanti bisa jadi bad sector ya, itu terjadi karena mati lampu itu gitu. Nah, terus kan Mas Ridwan ini sebagai training juga ya di Trigonal ini. Nah, untuk training itu paling jauh kemana sih Mas Ridwan yang udah pernah didatangin gitu? Maksudnya yang datang langsung? Kalau bicara soal yang paling jauh kemana nih ya, kalau dari saya sih Rangkas Bitung saya sih paling jauhnya gitu. Oh, Rangkas Bitung, kalau Tangerang ya? Ya betul, Tangerang masih sanalah dikit gitu. Nah, cuma kalau dari rekan saya sih dia mungkin sudah pada pernah keluar kota gitu ya. Gitu sih Mas, kalau paling jauh. Ya, jadi Mas Ridwan paling jauh ke Rangkas Bitung. Nah, itu kalau ke Rangkas Bitung biasanya berapa Mas biayanya Mas? Kalau biaya sih itu langsung sama bagian sales kita ya gitu ya. Soalnya saya ya tinggal datang dari jadwalnya mereka gitu. Jadi kita samperin nih langsung ke lokasi gitu. Oh, jadi kalau untuk biaya tergantung nanti dari sales ya? Betul, jadi dia ditentukan juga tuh sesuai tergantung wilayah juga ya, jauh gitu ya dari jarak. Kemudian jamnya gitu kan, ya pasti kalau misalkan jam tanggal merah gitu ya nasional itu udah pasti ada tambahan lah. Oh, jadi kalau tanggal merah atau hari Minggu tuh bisa juga Mas training? Bisa juga, betul. Wah, hebat sekali. Nah, itu kan kalau buat wilayah Jabodetabek ya bisa datang langsung ya pastinya. Iya, betul. Kalau misalkan buat user yang pengen training tapi posisinya jauh nih,
misalnya di luar kota atau di luar pulau, itu gimana? Bisa nggak? Bisa Mas, kita bisa training ke luar kota gitu ya, atau mungkin kan sebagian besar juga kita ada customer yang beda pulau ya. Nah itu kita bisa melakukan training, tapi kita menggunakan program training online gitu. Oh, Beda ya dengan online. yang dekat-dekat yang masih satu pulau gitu, kita bisa offline. Jadi offline bisa datang langsung. Kalau online biasanya kita pakai Zoom gitu ya, atau mungkin Ultra Viewer gitu, seperti itu sih. Oh, jadi kalau yang jauh-jauh bisa online ya, yang penting di sana ada Jaringan, internetnya. betul, ada Oh, jaringan iya. internet, kita saling terhubung. Ya, jadi intinya bisa lebih jauh ya jangkauannya ya, karena kalau kita datang ke sana juga kan pasti biayanya mahal banget itu Betul, buat ya. akomodasi segala Iya macam. betul kan Mas, itu siapa yang mau nanggung transportasi sama akomodasinya gitu. Ya, Ya, betul betul betul. Oh, jadi gitu. Untuk yang jadi buat yang mau training misalnya jauh gitu ya bisa online aja ya, Bisa. jadi lebih murah gitu ya, betul lebih betul, hemat. bisa. Oke, Mas Ridwan, terima kasih atas Oh waktunya iya untuk Mas hari Unggul. ini. Ya, semoga menambah wawasan buat kalian ya yang mau pakai iPos atau yang mau training juga bisa online ataupun offline, itu tergantung dari kalian masing-masing nanti maunya gimana. Oke, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Jika kalian masih ada pertanyaan atau unek-unek tentang program iPos bagi yang belum pakai atau yang sudah pakai, silahkan sampaikan saja di kolom komentar. Dengan senang hati nanti kita akan jawab ya, mungkin di sesi selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan kalau ada video terbaru dari kami. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.